Cinta Pertama Rania, Chapter 7, Laporan Sampah. Baiklah, kalau maumu itu sayang. Aku rasa kita bisa menikah setelah hari ulang tahun pernikahan orang tuaku. Di sini, Rania ingat Amar pernah mengatakan padanya soal hari ulang tahun pernikahan orang tuanya. Dan dia juga pernah bilang kalau dia ingin mengumumkan pertunangan mereka di hari itu. Rania sempat menolak, dan dia sedikit frustasi karena memang masih belum yakin dengan orang tua Amar yang menerimanya. Bahkan Rania menolak untuk datang ke acara itu. Tidak bisakah kita mengumumkannya tidak di acara itu, Mar? Itu paling pas. Kamu tak perlu mikiran berlebihan. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku juga punya alasan kenapa aku harus mengumumkan di acara itu. Kalau kamu ingat, aku pernah bicara denganmu 3 bulan yang lalu soal ini. Ya, Rania memang baru saja mengingat itu. Tapi itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka, dan seharusnya mereka mendapatkan kebahagiaan, Amar. Kalau mereka mendapatkan kabar tentang pernikahanmu denganku, bukankah itu akan membuat mereka frustasi dan hilang sudah semua rasa bahagianya? Amar tak peduli, dia menolak saran Rania. Sudah waktunya dunia tahu siapa dirimu, dan aku rasa kamu tak perlu lagi bersembunyi karena kamu calon istriku. Amar sudah menentukan pilihannya, dan Rania juga tidak tahu apa rencananya. Tapi, bukankah Rania sudah menentukan dia akan menikah dengan Amar? Itu artinya dia harus mempercayai pria itu. Ya, Rania sudah malas berjuang sendiri. Dan Rania juga tahu kalau Amar sangat mencintai putrinya. Jadi, seharusnya tidak ada keraguan di sana. Makanya, untuk apa Rania berjuang dan mencoba menjaga perasaan orang lain, sedangkan perasaannya sendiri dihancurkan? Rania yang berusaha menjaga perasaan orang tua Amar karena menunggu restu mereka, merasa sudah lelah juga. Saat ini pun, kondisinya terjepit. Rania memang tidak mengatakan tentang masalah yang ada di kantornya. Dia tidak mau Amar sampai berpikir kalau Rania memanfaatkannya. Kalaupun dia harus dipecat dari pekerjaannya sebulan lagi, Rania bisa beralasan itu untuk persiapan pernikahan mereka. Apakah aku terlalu jahat karena memanfaatkan ketulusannya? Ada pertanyaan seperti ini dalam benak Rania ketika Amar sudah pamit pulang. Amar tidak pernah diizinkan Rania berlama-lama di apartemennya. Lagi pula, pria itu tahu batasannya, walaupun dia sebetulnya menginginkan tinggal lebih lama. Dan sebagai seorang pria dewasa, dia juga menginginkan sesuatu yang diharapkan dari kekasihnya. Tapi Amar tahu, Rania tidak ingin melakukan itu sebelum pernikahan mereka. Pria itu pergi setelah memberikan kecupan di dahi Rania. Dan kini Rania sudah ada di dalam kamarnya dengan kepeningannya sendiri saat matanya menatap gadis kecil yang tidur masih dengan seragamnya di samping Rania. Apa aku salah mengambil keputusan seperti ini? Lagi-lagi pertanyaan yang membuat hati Rania tak tenang. Dia mencintaiku, dia menginginkanku, dan aku menginginkan ketenangan, kedamaian, dan perlindungan untuk putriku. Aku rasa ini adalah simbiosis mutualisme. Ya, Rania mencoba menghilangkan semua persepsi negatif yang ada dalam benaknya. Jujur, kalau memanfaatkan mungkin bisa dikatakan begitu. Tapi ada timbal balik yang akan Rania berikan padanya. Dan mungkin saja dengan bersamanya dan memberikan diriku padanya, ini bisa membuatku melupakan seseorang yang sudah menorehkan luka untukku. Rania memperkuat alasan keputusannya tak akan diubah. Dia yakin dengan semua pilihannya ini. Maka Rania tidak mau ambil pusing lagi. Dia pun memilih untuk menarik selimut dan tidur. Rania tidak peduli dengan semua tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya untuk mengecek ulang semua berkas itu. Toh Rania sudah yakin tidak ada kesalahan yang dia buat. Kau tidak melakukan apapun dengan laporan ini? Ya, Rania juga tahu dan sudah bisa memprediksi kalau pagi itu dia pasti akan kena marah lagi. Wajah si Like Up itu terlihat begitu kesal padanya. Tapi mau bagaimana?
Rania memang sudah yakin sekali kalau itu benar. Saya sudah membacanya dan tidak menemukan kesalahannya, Pak. Makanya Rania keras kepala di sini. Rapikan laporan sampahmu itu, bawa itu, dan ikut denganku. Tak ada penjelasan lebih. Bosnya telah mengutarakan itu, dia berdiri dan David pun mengikutinya, sehingga Rania mau tak mau hanya bisa menyambar tasnya di meja sekretaris dan pergi mengikuti dua orang yang berjalan sudah lebih dulu menuju lift. Mereka menuju lift dan di dalam lift juga tanpa bicara. Saat naik ke dalam mobil pun juga tak ada satu kata pun terurai. Ini yang membuat Rania merasa tak enak juga. Saat ini David duduk di samping driver, sedangkan dirinya harus duduk di samping seseorang yang dari tadi mengomel terus padanya. Rania juga sepertinya tidak berniat untuk bicara, karena dari tadi pandangan orang di sampingnya terus saja menatap ke arah laptop di meja di hadapannya. The new Rolls-Royce Phantom adalah kendaraan yang digunakan oleh CEO Like Up. Rania tahu berapa harga mobil seperti ini, tapi yang pasti punya bosnya ini lebih mahal lagi, karena dia menggunakan yang limited edition dan mobil terbaru 2023 sudah dimodif. Untung saja Reza tidak menutup kabin privatnya, sehingga Rania masih bisa melihat David dan supirnya di depan, dan ini mengurangi kecanggungannya yang sudah lama juga tak naik mobil semewah itu. Rania juga mencoba tetap cool dan memanage pikirannya agar tak ngeheng di perjalanan, karena perjalanan itu kurang lebih sekitar sejam, tapi tidak ada pembicaraan sama sekali. Pegal rasanya rahang Rania menahan ini semua. Tapi siapa juga yang berani mengajak Reza bicara, apalagi dia sedang fokus dengan pekerjaannya. Bukankah selama ini dia mengomentari kalau Rania tidak profesional? Rania ingin membuktikan keprofesionalannya. Akhirnya sampai juga. Rania lega. Tadi agak sedikit macet, jadi jalan memang tersendat. Namun kini Rania tahu kemana dia dibawa. Jadi ini perusahaan PONG besar sekali. Rania berbisik dalam hatinya saat dia berjalan turun mengikuti David dan Reza yang berjalan lebih dulu. Rania memang menjaga jarak langkahnya, selalu berada di belakang kedua orang itu. Apa dia mau membawaku rapat? Tapi aku cuma punya data seperti ini. Bukankah dia bilang laporanku sampah? Rania tak mengerti, tapi... Selamat pagi Tuan Chor. Kami sudah menunggu Anda. Reza tak membalas sapaan itu. Dia langsung berjalan menuju ke satu ruangan di mana memang petinggi-petinggi PONG di sana sudah siap untuk rapat pagi itu. Rania sedikit meringis melihat mereka semua. Apalagi aura ruangan itu terkesan kaku dan dingin. Rania tak familiar. Apa dia akan membuliku lagi? Rania tak tahu. Silakan duduk. Tapi kini Rania terdistraksi oleh seorang wanita yang tadi menyapa Reza sudah menyapanya juga. Apa aku harus mencatat rapat ini juga? Rapat sudah dimulai. Rania yang bingung mencoba profesional dan mempersiapkan diri untuk mencatat juga. Sedangkan wanita di sampingnya sudah lebih dulu melakukan hal yang sama dengannya. Rania tak tahu siapa dia, tapi sepertinya dia terlihat seperti seorang sekretaris. Apakah Reza juga memiliki sekretaris di perusahaan itu? Rania tidak tahu. Dia tak berani bertanya juga. Hingga rapat selesai. Desi, berikan laporan rapatnya padaku dalam 2 jam. Baik, Tuan Chor. Lalu Reza diam dan melirik orang di samping Desi, yang tentu saja Rania paham kalau mata itu menyorot padanya. Belajarlah pada Desi. Aku ingin laporan yang tertunda kemarin siap dalam waktu 2 jam. Rania yang canggung pun mengangguk pelan. Rania sudah yakin sekali tidak ada yang salah dengan laporannya. Tapi Rania tidak bodoh. Desi pasti membuat sesuatu yang lebih baik darinya yang harus Rania pelajari. Mohon bimbingannya Bu Desi. Tidak perlu canggung. Panggil aja aku Desi aja. Kamu sekretaris baru. Rania tidak berani mengatakan tidak.
Dia memilih mengangguk saja karena akan memalukan jika Desi tahu dia bekerja setahun lebih. Tapi laporannya masih tetap disalahkan oleh Reza. Lalu sebenarnya laporan seperti apa yang benar? Rania mengikuti saran Reza untuk belajar sehingga membuatnya cukup malu ketika mengetahui sesuatu yang diajarkan Desi. Jadi seperti itukah yang dia inginkan? Hati Rania kecut dan malu. Dan aku menuduhnya tak profesional, padahal aku sendiri yang main perasaan. Lalu sebenarnya laporan seperti apa yang benar? Rania mengikuti saran Reza untuk belajar sehingga membuatnya cukup malu ketika mengetahui sesuatu yang diajarkan Desi. Jadi seperti itukah yang dia inginkan? Hati Rania kecut dan malu. Dan aku menuduhnya tak profesional, padahal aku sendiri yang main perasaan.